Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan syair pada kitab Ta'limu Ta'alim karangan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji yang berbunyi ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'iha bibayanin zukain wa hirsin wastibarin wa bilghatin wa irsyati ustadzin wa tuli zamanin. Adapun syair ini berisi tentang 6 syarat untuk mencari ilmu. Yang pertama adalah zukain atau kecerdasan. Sebagaimana video yang telah lalu, Howard Gardner membagi kecerdasan manusia menjadi 9. Ada yang namanya kecerdasan linguistik, ada yang namanya kecerdasan logis matematis, ada yang namanya kecerdasan visual spasial, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan membahas tentang kecerdasan musikal. Apa itu kecerdasan musikal? Kecerdasan musikal merupakan kemampuan seseorang dalam menangkap bunyi-bunyian dan mengekspresikan diri melalui bunyi atau suara yang bernada dan berirama. Ciri orang dengan kecerdasan ini adalah suka bernyanyi, cepat menghafal lagu, mampu menikmati musik, bisa membedakan suara sejenis seperti suara motor dari merek motor yang berbeda, dan mampu mengenali suatu lagu saat baru mendengar nada pertama dari lagu tersebut. Dari sini jelas terlihat bahwa cara untuk melatih kecerdasan ini adalah dengan kegiatan bermusik. Contohnya hadroh atau banjari. Kegiatan ini banyak dilakukan di lingkungan pesantren maupun masjid dan bertujuan untuk memasukkan pengajaran untuk orang-orang dengan tipe kecerdasan ini. Kecerdasan selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini meliputi kemampuan untuk berempati, mengorganisasi sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, memahami pikiran orang lain, hingga kemampuan berteman atau menjalin kontak dengan orang lain. Adapun ciri dari orang dengan tipe kecerdasan seperti ini adalah mudah memahami perasaan orang lain, sering menjadi pemimpin, pandai dalam menyelesaikan konflik, mencintai perdamaian, suka berbagi, dan mempunyai banyak teman. Untuk melatih kecerdasan ini, kita dapat membiasakan diri untuk melakukan kegiatan interaksi sosial dengan baik. Kemudian ada kecerdasan yang selanjutnya, yaitu kecerdasan intrapersonal, yang berarti kemampuan untuk memahami diri sendiri dan menjaga tingkah laku. Orang dengan kecerdasan ini akan menunjukkan ciri yang khas, yaitu memiliki kemauan yang keras, penuh percaya diri, mandiri, memiliki tujuan pribadi, bisa belajar dengan menggunakan metodenya sendiri, dan terkadang juga suka merenung. Untuk merangsang kecerdasan ini dapat dilakukan dengan menunjukkan sikap mengapresiasi orang lain dan mengakui gaya belajar mereka yang mungkin berbeda. Contoh dari kecerdasan ini tampak dari saat seorang santri yang berusaha secara keras untuk menghafal dan memahami suatu pelajaran, dan di akhir tahun biasanya ada kegiatan akhir sanah yang mana santri mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan hafalan atau pemahamannya di hadapan orang yang banyak. Tipe kecerdasan yang selanjutnya adalah kecerdasan naturalis, yang ditandai dengan kepekaan terhadap bentuk-bentuk alam maupun fenomena yang terjadi di dalamnya. Orang dengan kecerdasan naturalis sangat menyukai alam terbuka serta memiliki perhatian terhadap dunia tumbuhan, dunia hewan atau binatang, dan juga alam sekitar. Kecerdasan ini dapat dilatih dengan metode eksperimen, investigasi, maupun observasi terhadap fenomena alam, dunia tumbuhan, maupun dunia binatang. Pada beberapa pesantren terdapat mata pelajaran falak, yang mana santri difasilitasi untuk mengamati pola pergerakan bulan dan matahari untuk melakukan perhitungan waktu ibadah, sehingga mata pelajaran ini dapat membantu untuk meningkatkan kecerdasan naturalis para santri. Selanjutnya adalah kecerdasan eksistensial. Kecerdasan ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kemampuan seseorang untuk memaknai hidup dan memaknai berbagai pengalaman mendalam seperti rasa cinta atau apresiasi akan karya seni. Orang dengan kecerdasan ini akan banyak mempertanyakan hal-hal yang sangat mendalam dan juga fundamental seperti apa sih tujuan kita diciptakan oleh Allah, dan juga mungkin bagaimana kalau seandainya air itu tidak diciptakan oleh Allah, dan lain sebagainya. Tidak mudah memang untuk menstimulasi kecerdasan ini, akan tetapi kegiatan pengajaran yang diakhiri pertanyaannya menggugah kesadaran seperti bagaimana kita bisa pergi keluar angkasa? Mungkin bisa digunakan sebagai pemicu tumbuhnya kecerdasan ini. Kecerdasan eksistensial banyak ditunjukkan oleh penganut tasawuf atau yang biasa kita kenali sebagai pengikut aliran tarekat.
Mereka ini bisa memaknai hidup berdasarkan perspektif mereka di bawah bimbingan seorang guru atau yang bisa kita sebut sebagai mursyid. Oke, itulah jenis-jenis kecerdasan sebagai syarat pertama dalam mencari ilmu menurut Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Kemudian timbul pertanyaan, ini baru syarat pertama kok sudah harus cerdas? Bagaimana dengan nasibnya orang yang gak cerdas dari lahir dong? Sabar dulu. Jadi begini, semua orang itu mempunyai keahlian atau potensi kecerdasan masing-masing. Ada yang cerdas dalam berhitung logis matematis, bisa menjadi seorang saintis. Ada yang cerdas dalam berbicara, linguistik, berpotensi menjadi seorang pendakwah. Ada yang cerdas dalam menggambar, visual spasial, dan masih banyak lagi. Intinya tuh semua orang mempunyai potensi kecerdasan masing-masing. Setelah itu mungkin timbul pertanyaan lagi. Bagaimana kita bisa mengetahui kecerdasan kita yang masih terpendam itu? Kalian tenang aja. Sekarang banyak tenaga profesional yang mampu memberitahu apa potensi diri kita. Kita dominan pada kecerdasan apa? Yakni para psikolog. Atau kalau kalian bingung untuk ke psikolog karena suatu hal, kalian bisa pakai kok tes kepribadian yang ada di internet. Tentunya dari situs-situs yang terpercaya, dan kalian harus mengerjakannya secara jujur supaya hasilnya benar-benar menggambarkan apa potensi kecerdasan yang kalian miliki. Kesimpulannya adalah, seyogyanya kalian mengenali diri kalian sendiri sebelum mulai belajar, sehingga ilmu yang dicari mudah untuk dimengerti, difahami, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke kan? Jadi masih berpikir kalau kalian tidak cerdas? Kalau bisa, segera periksakan jenis kecerdasan yang kalian miliki ya, supaya syarat dalam mencari ilmu sudah terpenuhi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.